Shalom Ibu Bapak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah mendengar atau mendengarkan. Ya, jadi pagi hari ini Ibu Bapak, kita sedang diajak untuk melihat dengan cara membandingkan antara mendengar atau mendengarkan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Bapak semuanya ya. Ibu Bapak, apakah tahu apa perbedaan dan persamaan dari batu permata dengan mata pensil? Ya, saya berusaha untuk menjawab ya. Jadi kalau dilihat dari perbedaan, mungkin kita bisa melihat ya, wah kalau namanya batu permata kan dari warnanya saja itu udah berbeda. Batu permata itu jernih, apalagi kalau kena cahaya dia akan berkilau-kilauan. Sedangkan mata pensil itu kan warnanya itu hitam. Ya, kalau batu permata itu dia itu bernilai harganya. Kalau misalkan batu permata itu jatuh, maka seseorang berusaha untuk mencarinya, sekalipun bentuknya itu kecil, pokoknya berusaha untuk mencarinya. Tetapi kalau yang namanya mata pensil udah jatuh, ya udahlah, karena tidak terlalu berharga seperti batu permata. Batu permata dipakai orang, dibawa ke pesta-pesta untuk dipakai ya, di jari manis seseorang gitu ya. Gak mungkin kan kita memakai mata pensil hitam sebagai sebagai batu di cincin kita gitu ya, enggak ya. Nah Ibu Bapak, di sini kita bisa melihat beberapa perbedaan. Tetapi yang saya mau menekankan dalam hal ini ada persamaan dari batu permata dengan mata pensil. Persamaannya itu apa? Bahan dasarnya itu adalah sama, batu arang. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa ya kok batu permata bisa dari batu arang itu bisa menjadi batu permata, sedangkan mata pensil yang tadinya arang hanya bisa hanya untuk menulis. Ternyata perbedaannya itu adalah batu permata itu ketika dia menjadi batu permata, dia itu akan tenggelam di bawah permukaan tanah yang membutuhkan waktu itu ribuan tahun. Dan setelah dia mengkristal, dia akan menjadi batu permata. Sedangkan mata pensil itu enggak, sama-sama si batu gitu ya, batu arang, tetapi dia enggak sampai mencapai kedalaman permukaan tanah gitu ya. Dan ketika dia diproses enggak sampai proses yang cukup panas seperti kristal tersebut, seperti batu permata tersebut. Sama-sama batunya itu batu arang, tetapi yang satu bisa jadi kristal, batu permata, yang satu lagi bisa menjadi mata pensil. Nah Ibu Bapak, sama-sama kita punya telinga mendengar. Telinga kita dua, sama-sama, tetapi kenapa hasilnya yang satu bisa memiliki satu pemahaman yang lebih dalam? Akhirankan, mendengarkan itu membawa sebuah hasil yang jauh berbeda sekali. Sama-sama punya lidah, tetapi kenapa seseorang yang satu bisa memberkati, dia dengan lidahnya dia bisa mengeluarkan kuasa, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan semangat, bisa menguatkan, tetapi yang lain lidahnya itu bisa menghancurkan, bisa meruntuhkan, bisa melemahkan, bisa melukai. Sama-sama kita sebagai anak Tuhan, perabot-perabotnya Tuhan. Kenapa yang satu bisa menjadi perabot yang terbuat dari emas, yang lain ada yang terbuat dari tanah, ada yang terbuat dari kayu.
Jadi pada prinsipnya itu adalah Ibu Bapak sama. Ketika kita masuk tenggelam di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, maka itu akan mempertajam pendengaran kita. Itu inti pesan di minggu ini. Ya, Ibu Bapak, di sini sebuah kedalaman dalam persekutuan akan menghasilkan ketajaman pendengaran dan memaksimalkan pemakaian kita. Tentu Ibu Bapak, antara mendengar dan mendengarkan, kita tahu ya, mendengarkan itu jauh lebih baik. Untuk sesuatu yang lebih baik Ibu Bapak, tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada sebuah upaya, harus ada sebuah tindakan yang harus dikerjakan. Sebuah rumah tangga untuk menjadi sebuah rumah tangga yang harmonis, memiliki anak-anak yang baik, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Batu permata tidak menjadi batu permata kalau dia tidak tenggelam masuk ke dalam permukaan tanah. Jadi ukurannya Ibu Bapak di sini, ketika kita tahu ya bahwa hal-hal yang bagus, hal-hal yang besar itu tidak pernah terjadi di zona nyaman. Harus ada sebuah tindakan. Terkadang kita diuji untuk memunculkan kekuatan kita. Dan kita pagi hari ini yang Tuhan mengajak kita, ayo kita bisa membandingkan mana yang lebih baik lagi, dan Tuhan mau beralih posisi kita dari yang namanya mendengar sampai harus bisa mendengarkan. Ukurannya apa Ibu Bapak? Ukurannya itu adalah apa yang dikeluarkan dari seseorang dari mulutnya. Nah, ini yang saya mau membagikan. Mari kita sama-sama terlebih dahulu masuk di dalam pembacaan di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Ya, saya mau membacakannya buat Ibu Bapak sekalian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar, seperti seorang murid. Ayat yang kedua, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, kemarin kita semua udah mendengar ya dua pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya mau mengulang sedikit. Mendengar adalah awal dari ketaatan. Jadi kita membutuhkan kesiapan untuk mendengar, memperhatikan, dan kesiapan untuk menjadi taat. Kemudian yang kedua adalah mendengar dalam keteraturan menghasilkan pengenalan. Ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan dan akhirnya menjadi orang-orang yang terbiasa. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan hal-hal yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama adalah mendengarkan dalam keteraturan menghasilkan penundukan diri. Yesaya 50 ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, saya mau membagikan sedikit tentang Nabi Yesaya ini. Nabi Yesaya ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang yang namanya nabi itu tugasnya itu dia tuh menyampaikan pesan daripada Tuhan, menyuarakan suara Tuhan. Kalau suara Tuhannya A, ya A. Menyampaikan apa adanya, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, bukan pesan dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan seorang hamba yang sejati. Karena pada waktu itu juga masih didapati seorang yang dikatakan sebagai seorang nabi, tetapi bisa menyampaikan hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan, tapi bisa berasal dari dirinya sendiri. Ya, nah, Ibu Bapak, di sini saya mau membagikan bagaimana Yesaya di dalam perkara ini melihat ini bukan satu perkara yang mudah, Ibu Bapak. Menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan kasih tahu kepada dia. Itu sebabnya Yesaya perlu dia itu mendengar
mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Bukan hanya dia mendengar, tetapi dia belajar untuk mendengar seperti seorang murid. Bukan hanya mendengar, tetapi belajar dia mendengar untuk menjadi seorang murid. Mendengar menjadi seorang murid, menjadi seperti seorang murid itu artinya apa? Artinya di sana ada sebuah tindakan dari seseorang di mana dia bisa mendisiplin dirinya, di mana dia bisa menaklukkan dirinya, di mana seseorang sudah tidak berjalan lagi dengan dirinya sendiri. Nah, Ibu Bapak, seseorang yang melewati masa-masa bisa menaklukkan dirinya, artinya dia sudah bisa mengalahkan, menundukkan keberadaan dirinya. Jadi yang namanya pertempuran yang terhebat itu bukan pertempuran melawan orang lain, bukan pertempuran melawan musuh-musuh kita, pertempuran hebat melawan situasi keadaan, tetapi pertempuran yang paling hebat adalah pertempuran kalau kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Sebab diri kita sendiri adalah musuh terbesar. Dan kita sampai saat ini, Ibu Bapak menyadari kita sendiri masih memiliki hawa nafsu, ya. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu ingin dihargai, nafsu ingin dihormati. Kalau enggak dihargai marah. Hawa nafsu kalau tidak ditundukkan, dia akan menjadi liar. Hawa nafsu kalau tidak ditundukkan, itu akan merusak rancangan Tuhan. Tetapi hawa nafsu yang dikendalikan oleh pimpinan Tuhan itu akan membawa dampak yang baik, Ibu Bapak. Nah, saya di sini mau membagikan bagaimana suatu kehidupan yang Tuhan inginkan adalah satu kehidupan seseorang bagaimana dia digambarkan dengan seseorang yang mau belajar seperti seorang murid yang bisa menaklukkan keberadaan dirinya. Sebab pada saat seseorang tidak bisa meningkatkan kemampuan dia untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang pemberontak. Betul, Ibu Bapak. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah kepahitan. Kenapa ya kok hal ini bisa terjadi pada diri saya? Kenapa ya? Dan kenapa? Karena apa? Karena seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk memahami. Sedangkan seorang murid, kemampuannya itu dia akan belajar, bukan hanya mendengar, dia akan memahami. Dia berusaha untuk memahami situasi keadaan, dia akan berusaha memahami keberadaan dirinya. Jadi kemampuan seseorang untuk tidaknya meningkatkan kemampuan dia untuk mendengarkan, dia akan menjadi seorang yang bisa memberontak. Ada banyak kepahitan terjadi, sakit hatilah, kekecewaanlah, dan hal yang lain adalah seseorang dikatakan di sini, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi ada hal-hal yang lainnya juga. Seseorang kalau tidak mampu untuk berubah posisinya, dia bisa mengundurkan keberadaannya di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, Ibu Bapak. Gak paham. Ibu Bapak, ketika saya merenungkan hal ini, saya berkata sama diri saya sendiri, saya enggak lebih baik dari Ibu Bapak, saya enggak lebih hebat, saya enggak lebih kuat dari Ibu Bapak semuanya. Saya masih punya banyak kelemahan, saya masih punya banyak kekurangan. Tetapi ketika saya datang, Tuhan, situasi dan keadaan yang terjadi seperti ini, tetapi saya datang kembali kepada Tuhan, mau meluangkan untuk mendengarkan, supaya saya bukan menjadi seseorang yang memberontak. Berkali-kali kalau
saya renungkan melihat waktu-waktu ke belakang gitu ya Ibu Bapak. Ada situasi keadaan yang membuat saya bisa drop, membuat saya bisa meninggalkan Tuhan. Jadi Ibu Bapak, disinilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita mau belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau, kita sedang diajar untuk menundukkan keberadaan diri kita sendiri, menundukkan keinginan diri kita sendiri. Jadi ada banyak alasan lah Ibu Bapak. Saya punya alasan untuk bisa meninggalkan Tuhan dengan begitu mudahnya. Ibu Bapak, ketika banyak tekanan, ada banyak alasan. Tetapi saya tahu ketika saya datang mendengarkan apa yang Tuhan mau, disitulah Ibu Bapak, banyak Tuhan memberikan kekuatan. Disitulah pada saat mendengarkan, Tuhan memberikan tanda kebaikan di dalam kehidupan saya. Intinya Ibu Bapak, ketika seseorang mau mendengarkan Tuhan, ayo buang diri kita, keinginan diri kita, nafsu diri kita, kemarahan kita, amarah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan Tuhan. Ada waktu-waktu mungkin dalam kehidupan kita galau, kita nggak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Kita bisa koreksi diri kita sendiri. Apa sih? Apakah ada kemarahan? Apakah ada kekecewaan? Apakah ada geram di dalam diri kita? Nah, kita sama-sama baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 yang kedua dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, Ibu Bapak, saya percaya setiap kita mau untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan ini, yang Tuhan mau tinggalkan. Mampukan setiap kita untuk bisa menaklukkan keberadaan diri kita dengan satu kehidupan di mana kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu yang bagian yang pertama, mendekatkan pada Tuhan, membawa kita untuk bisa menjadi orang yang bisa menundukkan diri kita. Kemudian hal yang kedua, mendengarkan itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang mengalirkan kasih dan kuasa. Mendengarkan menghasilkan satu kehidupan yang mengalirkan kasih dan kuasa. Diambil dari Yesaya 50 ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Wow, Ibu Bapak, ini ketika Ibu Bapak membaca gitu ya, membaca ayat ini gitu ya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Kira-kira enak enggak? Enggak ya Ibu Bapak? Memberi punggung untuk dipukul sama orang lain. Punggung kan sebuah tanda satu kehormatan untuk dihargai, untuk dihormati gitu ya. Tetapi ini punggung dipakai untuk memukul, memberikan punggung kepada orang-orang yang memukul aku. Jadi sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang nggak mudah Ibu Bapak dilakukan. Kalau sama orang yang mengasihi kita, bisa Ibu Bapak ya, bisa berbagi, bisa saling mengasihi gitu ya. Tetapi di sini kenapa Yesaya bisa berkata demikian? Aku memberi punggungku untuk orang yang memukul aku. Yesaya bisa berkata demikian, nggak lain Ibu Bapak, karena dia punya satu hubungan. Dia jalin satu hubungan dengan gurunya. Dia sudah belajar dari gurunya. Jadi kemampuan dia
kemampuan dia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, itu akan membebaskan dia dari yang namanya ketumpulan. Ketumpulan dan ketajaman dari seseorang itu, Ibu Bapak, dapat dibaca dari isi kata-katanya. Ketajaman dan ketumpulan seseorang itu dapat dilihat, dapat dibaca dari apa isi kualitas kata-katanya. Seorang murid yang belajar dari gurunya dan akan sama seperti gurunya, kata-katanya itu akan sama seperti gurunya. Semakin tajam dia semakin dia tajam di dalam kata-katanya, artinya dia semakin dalam mau mendekatkan diri dengan gurunya, Ibu Bapak. Nah, ada sebuah kata di sana, memukul aku, ya. Jadi kalau untuk saat hari ini, mungkin orang udah banyak ya mempelajari yang namanya, gak mungkin lah kalau misalkan seseorang secara fisik gitu ya, apalagi kita di anak-anak Tuhan berusaha untuk tidak memukul secara fisik gitu ya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang bisa terjadi. Seseorang tidak memukul secara fisik, tetapi secara non-verbal dia bisa melakukannya. Dan itu masih bisa banyak terjadi di lingkungan anak-anak Tuhan. Pada saat seseorang misalkan dia di dalam kata-katanya dia tidak kasar, tidak menghargai, dia tidak penuh dengan kasih, tidak menganggap pada seseorang berbicara, secara tidak langsung dia sudah memukul dari siapa yang diajak bicaranya. Jadi bukan sesuatu yang verbal lagi, sesuatu yang non verbal bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Jadi ini sebagai satu tindakan kekerasan, ya. Ada seseorang berkata gitu ya kepada saya, Ci, dengan bangganya dia berkata, kalau saya sampai ribut gitu ya di dalam keluarga gitu ya, saya masih beruntung. Saya enggak sampai pukul anak saya enggak sampai pukul istri saya. Tapi bukan sampai di situ, Ibu Bapak. Sejauh mana dia melontarkan kata-kata yang kasar yang bisa melukai seseorang, itu jauh lebih keras, bahkan bisa membunuh karakter seseorang. Nah, saya mau melihat di sini, semakin tumpulnya seseorang, maka dia akan semakin tajam untuk melukai seseorang. Dan Tuhan mau, Ibu Bapak, ketajaman itu bukan dari seseorang melakukan tindakan secara verbal, tetapi di dalam Amsal 10 ayat 21, yuk kita sama-sama lihat ya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah, Ibu Bapak, di sini ada bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Jadi kata menggembalakan di sini itu sesuatu yang luar biasa. Menggembalakan itu artinya itu memberi makan, memberi kekuatan pada seseorang. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki satu kualitas kedekatan dengan siapa dia belajar. Jadi tujuan mendengarkan adalah, Ibu Bapak, tujuannya adalah supaya lidah kita adalah menjadi lidah seorang murid yang sudah diajar. Menjadi lidah seorang murid yang memiliki kuasa sama seperti gurunya. Bahkan dia bisa memberikan semangat, menguatkan yang letih lesu. Nah, ketika kita merenungkan hal ini, Ibu Bapak, ya, mendengarkan akan menimbulkan satu kehidupan yang bisa mengalirkan kasih dan kuasa.
Jadi sampai saat hari ini Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak dengar gitu ya, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang stres Ibu Bapak. Kasihan, mereka butuh kekuatan dari kata-kata kita. Mereka butuh diteguhkan. Ada yang menangis, Ci tolong doain ya. Suami saya hilang pekerjaan hari ini Ci, gak digaji, sementara sakit, perlu biaya pengobatan yang cukup besar. Saya harus makan apa? Ada lagi yang minta didoakan, Ci, suami saya stres karena dituntut dari pekerjaan. Setiap hari dia bentur-bentur kepalanya. Takut gak punya pekerjaan, takut tidak memenuhi apa yang dituntut. Belum lagi ada banyak orang-orang yang menangis karena penderitaan, karena situasi dan keadaan saat-saat hari ini. Ketika datang gitu Ibu Bapak ya, pokok doa seperti kayak gini. Aduh, kan ketika orang tanya, bilang gitu sama saya, sih saya nggak punya uang. Saya juga sebenarnya saya nggak punya uang gitu ya, untuk bisa menolong dia untuk membayar kontrakan dia. Tetapi saya ingat, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus berjalanlah. Itu seperti yang Petrus katakan. Jadi minimal ketika kita tahu, kita menyadari bahwa kita memiliki kekurangan, ketidakmampuan. Bukan hanya artinya sampai di situ Ibu Bapak. Kita masih memiliki power. Kita masih memiliki kekuatan untuk bisa membangkitkan orang yang tidak punya pengharapan. Lewat perkataan kita, kita bisa mengalirkan kuasa yang tadinya dia lemah, dia bisa dikuatkan oleh karena kata-kata kita. Mungkin secara materi kita tidak bisa membantu, tetapi kita bisa mengalirkan peneguhan, kita bisa mengalirkan kuasa di dalam kehidupannya yang memampukan dia bisa berjalan untuk melewati hari demi hari, untuk dia bisa mengandalkan kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak, ketika kita tahu bagaimana fungsi seseorang mendengarkan itu ternyata luar biasa, mari Ibu Bapak, kita belajar kembali untuk bukan hanya memikirkan keinginan kita sendiri, tapi kita belajar untuk menaklukkan diri kita sendiri dan mengalami kemenangan, dan hidup kita menjadi saluran kasih dan kuasanya. Itulah yang menjadi pesan Tuhan bagi Ibu Bapak semuanya, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.